Amortisasi utang. Amortisasi utang artinya adalah pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama atau tidak dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Untuk dapat melunasi utang, besarnya pembayaran yang dilakukan pada setiap periode harus terdiri atas bunga dan pokok utang. Baik debitur ataupun kreditur perlu mengetahui sisa saldo yang harus dibayarkan. Adapun rumus menghitung sisa utang yaitu VV sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N per I dikali A, di mana VV sama dengan nilai sekarang ataupun utang, I sama dengan tingkat bunga, A sama dengan jumlah yang harus dibayarkan secara periodik, dan N sama dengan jumlah periode. Kemudian, rumus untuk menghitung besarnya pembayaran periodik yaitu A sama dengan VV per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N per I, di mana VV sama dengan nilai sekarang ataupun utang, A jumlah yang harus dibayarkan secara periodik, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh 7.1. Seseorang mengambil kredit pemilikan rumah dari bank sebesar 300 juta rupiah dengan bunga 1,5% PA dan harus membayarnya selama 4 tahun sebesar 7.618.028,23 rupiah per bulan. Hitunglah yang pertama besar pembayaran bunga selama tahun pertama, yang kedua besar pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun kedua, yang ketiga besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% PA. Pembahasannya, yang diketahui yang pertama yaitu saldo KPR awal 300 juta rupiah, kemudian A-nya 7.618.028,23 rupiah. Selanjutnya yaitu I, 1,5% sama dengan 0,015. Untuk menjawab besar pembayaran bunga selama tahun pertama, yang pertama kita akan mencari saldo KPR atau kredit pemilikan rumah akhir tahun pertama dengan cara PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat minus 48 per 0,015 dikali 7.618.028,23 rupiah. Maka hasilnya nanti akan didapat 259.337.134,63 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari amortisasi utang selama tahun pertama, yaitu saldo KPR awal dikurang saldo KPR akhir tahun pertama. 300 juta rupiah dikurang 259.337.134,63 rupiah sama dengan 40.662.865,37 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari total pembayaran tahun pertama. Caranya 12 dikali 7.618.028,23 rupiah, yaitu 91.416.338,76 rupiah. Maka besar pembayaran bunga, total pembayaran dikurang amortisasi utang
di mana total pembayaran Rp91.416.338,76 dikurang amortisasi utang Rp40.662.865,37 sama dengan Rp50.753.473,39. Yang B, mencari besar pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun kedua. Yang pertama, yang kita cari adalah saldo KPR akhir tahun kedua. PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat minus 36 per 0,015 dikali 7.618.028,23 rupiah, maka hasilnya akan didapat yaitu Rp210.719.873,89. Maka amortisasi utang selama tahun kedua adalah saldo KPR akhir tahun pertama dikurang saldo KPR akhir tahun kedua. Saldo KPR akhir tahun pertama tadi Rp259.337.134,63 dikurang saldo KPR akhir tahun kedua yaitu Rp210.719.873,8. Maka hasil yang didapat adalah Rp48.617.260,74. Nah, kemudian besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% PA, maka saldo KPR setelah 36 pembayaran menjadi PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah 0,015 pangkat minus 24 per 0,015 dikali 7.618.028,23 rupiah, yang mana setelah kita jumlahkan maka hasilnya yaitu Rp152.592.193,5 rupiah. Nah, utang sebesar ini jika tingkat bunga dinaikkan menjadi 21% PA atau 1,75% per bulan dan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan, maka besar angsurannya yaitu kita gunakan rumus A sama dengan 152.592.193,5 rupiah per 1 kurang 1 tambah 0,0175 pangkat minus 24 per 0,0175, yang mana setelah kita jumlahkan maka hasilnya yaitu Rp7.841.049,2 rupiah. Jadi, besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% PA yaitu Rp7.841.049,2 rupiah. Baik, sekarang kita akan membahas contoh 7.2. Seorang tukang ojek, Anto, memutuskan untuk membeli sebuah motor dengan harga tunai 12 juta rupiah secara kredit. Anto mendatangi perusahaan pembiayaan yang mengenakan J12 sama dengan 21% dan menyatakan ingin mengangsur selama 36 bulan, yang masing-masing itu sebesar Rp400.000 sesuai dengan penghasilannya menjadi tukang ojek. Untuk itu, Anto siap membayar uang muka yang membuat angsurannya menjadi tepat Rp400.000. Jika kemudian Anto mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dan ingin melunasi hutangnya pada akhir tahun pertama, setelah angsuran ke-12, berapa yang Anto harus bayar? Oke, akan kita jawab. Tadi pada akhir tahun pertama, Anto kan sudah mengangsur selama 12 bulan. Berarti masih ada 24 kali angsuran bulanan, karena tadi dia menyatakan ingin mengangsur selama 36 bulan, ya kan? Jadi nilai sekarang dari 24 kali angsuran bulanannya yaitu Rp400.000. Baru jumlah periodenya, N itu jumlah periode ya, sama dengan 24 karena tinggal 24 kali angsuran. A, anuitasnya itu Rp400.000. I atau tingkat bunga per periodenya, tadi bunganya 21%, karena per periode berarti kita bagi 12.
21% per 12 sama dengan 1,75% atau sama dengan 0,0175. Lalu rumus untuk persen volue, 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan minus N per I dikali anuitas. Oke, akan kita masukkan. Persen volue sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,0175 dipangkatkan minus N, N-nya 24 berarti minus 24 per I-nya 0,0175 dikali anuitasnya 400.000. Hasilnya yaitu 7.784.274,26 rupiah. Jadi Anto harus membayar 7.784.274,26 rupiah untuk pelunasan pada akhir tahun pertama ini. Selanjutnya, contoh 7.3. Hitung besaran angsuran dari utang sebesar 20 juta rupiah yang dilunasi dengan 5 kali angsuran bulanan mulai bulan depan jika J12 sama dengan 24% dan kemudian susun skedul amortisasi utang secara lengkap. Maka kita jawab, persen diketahui, persen value sama dengan 20 juta rupiah, N jumlah periodenya 5, I itu tingkat bunga, 24% dibagi 12 sama dengan 2% atau 0,02. Maka kita menggunakan rumus anuitas sama dengan persen value dibagi faktor amortisasi nilai yang akan datang. Lalu kita masukkanlah dia nilainya. 20 juta rupiah dibagi faktor amortisasi nilai yang akan datang, maka dia mendapat 4.243.167,89 rupiah. Kemudian, perhatikan susunan skedul amortisasi utang secara lengkap pada tabel berikut ini. Di sini sudah ada periode, besar angsuran, bunga, amortisasi utang, dan saldo utang. Dari angka yang ada di tabel ini, maka kita akan menemukan cara mencari bunganya dengan langkah sebagai berikut. Contoh cara mencari bunga pada periode pertama. Kita gunakan rumus persen value dikali tingkat bunga dibagi 12. 20 juta rupiah dikali 24% dibagi 12, maka dia hasilnya 400.000 rupiah. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk mencari bunga pada periode 2 sampai 5. Dan cara mencari amortisasi utang pada periode 1 yaitu besar angsuran dikurang bunga 4.243.167,89 rupiah dikurang 400.000 rupiah, maka dia hasilnya 3.843.167,89 rupiah. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mencari amortisasi utang pada periode 2 sampai 5. Dan cara mencari sisa saldo utang pada periode pertama yaitu saldo awal dikurang amortisasi utang. 20 juta rupiah dikurang 3.843.167,89 rupiah mendapatkan 16.156.832,11 rupiah. Lakukan hal yang sama juga untuk mencari sisa saldo utang pada periode kedua dan sampai periode kelima.